disebut dengan Kembali di perkawinan Kompas campuran. Petang, Lebih pada dalam lagi tanggapan. sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Irawan dengan NIM 21086193. Saya dari Prodi Penjaskesrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadina Adeningsih dengan NIM 21075096. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zafira dengan NIM 21075169. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinil Islami dengan NIM 21986155. Kenalkan, nama saya Nova Safrina dengan NIM 210750888. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Identitas Nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti satu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas satu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah yang pernah ada pada sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antara wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat faktor lain yaitu faktor sakral, dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol pemersatu bangsa yang bersangkutan. Setelah Soekarno di Indonesia, Nelson Mandela di Afrika Selatan, dan Mahatma Gandhi di India, serta Tito di Yugoslavia. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat khas dan dinamis untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, bangsa-bangsa sedang dihadapi oleh tantangan yang kuat dari kekuatan internasional yang baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila suatu bangsa tidak mempertahankan atau tak memiliki identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing karena tantangan zaman. Bangsa yang tidak memiliki identitas nasional, maka bangsa tersebut akan mudah hancur dan akan mudah dikuasai oleh negara lain yang lebih kuat dari dirinya. Negara tersebut akan terombang-ambing dan akhirnya dikuasai oleh negara lain. Oleh karena itu, suatu bangsa sangat memerlukan identitas nasional, karena di dalam identitas nasional itu mencakup
tujuan dan cita-cita bersama. Identitas nasional sebagai karakter bangsa yaitu setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa itu sendiri. Identitas nasional atau jati diri suatu bangsa pada hakikatnya merupakan penjelasan tentang nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Ketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk identitas nasional suatu bangsa yaitu yang pertama ada suku bangsa, yang kedua agama dan kepercayaan, yang ketiga bahasa, dan yang keempat kebudayaan. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber nilai dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Lantas bagaimanakah pengaruh teknologi bagi identitas bangsa Indonesia? Dampak positifnya yaitu bebasnya mengakses berbagai ilmu pengetahuan dari sumber manapun yang dapat meningkatkan pola pikir serta pengetahuan masyarakat Indonesia. Dengan teknologi pun, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan identitas nasional Indonesia, seperti kita bisa mengetahui dengan cepat di media kalau ada yang mengklaim budaya seperti yang terjadi baru-baru ini. Malaysia mengklaim kesenian reog adalah milik negaranya, dan dengan kejadian tersebut memancing rasa nasional rakyat Indonesia dan berkampanye di media sosial untuk mempertahankan kesenian asli Indonesia tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai salah satu contoh kasus pelanggaran identitas nasional. Pada kasus ini saya mengambil kategori pelecehan simbol negara yaitu bendera merah putih. Sebuah artikel yang diterbitkan pada situs kompas.com pada tanggal 31 Januari 2021 yang memiliki judul Bendera Merah Putih disikat dengan sikat WC. Sebuah video memperlihatkan seorang wanita meletakkan bendera merah putih di lantai dan disikat dengan sikat WC berkali-kali viral di Instagram. Video berdurasi 1 menit 17 detik ini diunggah pada tanggal 30 Agustus 2020 yang telah ditonton lebih dari 59.955 kali dan mendapatkan ratusan komentar. Tak hanya itu, unggahan video memperlihatkan bendera merah putih diinjak, dibakar, ditimpa dengan tanah, dimasak, hingga dipakai untuk mengelap kaca. Aksi ini diselidiki oleh Polda Sumatera Utara dan pelaku diketahui berinisial RP, usia 28 tahun, yang berasal dari Deli Serdang dan telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 18 September 2020. Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan denda paling banyak kategori V atau kategori 5. Hanya itu yang dapat kami paparkan mengenai materi identitas nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.